Oke, kita lihat tutorial yang kedua. Saya ambil dulu soal nomor 1. Tutorial 2 ya. Yang tadi nanti diselesaikan si profesor. Mungkin harus dilihat kasusnya kenapa muncul, kalau negatif gimana itu. Oke. Nah, telah konsep. Cepet aja nih. Limit X mendekati C dari pembagian fungsi ini dapat dihitung dengan aturan L'Hopital jika apa? Syaratnya aturan L'Hopital. Limit ininya 0 atau dua-duanya taki enggak ya. Boleh plus taki enggak, boleh min taki enggak. Dan limit turunannya harus ada itu ya. Limit turunannya. Oke. Jika syarat pada A terpenuhi, maka limit menurut aturan L'Hopital, limit ini sama dengan limit X mendekati C dari F aksen X dibagi G aksen X. Jadi limit pembagian ini boleh dihitung lewat limit turunan masing-masing fungsinya. Aturan L'Hopital tidak dapat digunakan untuk menghitung ini karena apa? Ini nggak boleh pakai L'Hopital, kenapa? Hah? Bukan 0 per 0. Bukan taki enggak per taki enggak gitu ya. Karena bentuk, kalau kita hitung berapa pembilangnya? Cos pi min 1 kan? Per 0. Berarti tidak memenuhi bentuk 0 per 0 atau taki enggak per taki enggak. Jadi nggak boleh pakai L'Hopital. Misalkan limit ini taki enggak, limit ini 0. 0 kali taki enggak. Jadi kalau 0 kali taki enggak, fx kali gx kita tulis sebagai apa? Hah? Caranya diapakan? 1 dikebawahkan ya. Kita tulis sebagai fx dibagi 1 per gx. Ini bentuknya apa sekarang? Fx-nya taki enggak. Gx-nya 1 per 0 ini. Taki enggak per taki enggak. Atau fx per kali gx-nya kita tulis sebagai gx-nya yang di atas boleh, fx-nya yang dikebawahkan. Gx-nya 0, 1 per fx juga 0, 1 per taki enggak. Bentuk 0 per 0 gitu ya. Ya, yang mana aja terserah. Gitu. Lanjut lagi ya. Ngebut. Yang D udah. Bisa dicomot semua nggak ya? Bisa kalau dikecilin. Yang E. Muncul di situ. Oke. Udah ke bawah dikit. Yang E. Jika limit ini apa? Integral tak wajar ini dikatakan konvergen jika limit ini apa? Hah? Berhingga ya. Tentunya harus ada dan berhingga. Gitu ya. Limitnya ada. Integral tak wajar ini divergen jika apa? Hah? Enggak, divergen jika apa? Ini kalau dua-duanya batasnya masalah, diapakan dulu? Min taki enggak fx dx harus ditulis sebagai min taki enggak 0 fx dx ditambah 0 taki enggak fx dx gitu ya. Nah, divergen jika apa? Jika
ini divergen, atau salah satu aja ini divergen. Jadi yang di sini jika ini divergen atau ini divergen. Jadi kalau ini ketemu min tak hingga, ini plus tak hingga, ya divergen, jangan dijumlahkan ya. Paham nggak Jackson? Paham nggak sedih? Lucu, paham nggak? Oke, yang G. Limit A ini sama dengan nanti walaupun limit ini, maksudnya sebenarnya ini pertanyaan kurang jelas. Ada gitu ya. Integral tak wajar ini, sebentar. Kita hitung aja, ada bener nggak ini dihitung ya? Saya hitung dulu. Limit A menuju tak hingga dari min A sampai A, X dx, kita hitung aja. Limit A menuju tak hingga, X itu jadi setengah X kuadrat, dengan batas min A sampai A, sama dengan limit A menuju tak hingga dari setengah A kuadrat dikurangi setengah min A kuadrat gitu ya. Limit A menuju tak hingga, ini kita selesaikan dulu hasilnya 0. Limit dari 0, ya 0. Gitu ya. Nah, limit ini 0. Tapi integral tak wajar ini gimana? Integral tak wajar ini, saya kerjakan lagi di sini ya, yang ini. Itu kan harus menjadi, nggak boleh dihitung cara gini. Harus dipecah dua. Min tak hingga 0, X dx, ditambah integral 0 tak hingga X dx. Nah, ini kalian kerjakan sendiri, nanti yang ini divergen. Yang ini juga divergen, tapi cukup satu aja divergen, udah dia divergen ini. Jadi ngitung ini nggak boleh pakai cara ini. Supaya pendek udah aja jadiin satu huruf gitu, nggak boleh, ini harus dua gini. Dan yang ini kalau dihitung divergen. Cukup satu divergen, udah seluruhnya divergen. Yang ini nggak perlu dihitung lagi. Gitu ya. Yang H. Ampun deh. Gimana caranya supaya ke bawah? Di crop lagi. Nggak bisa di crop ya. Udah aja pakai panah, pakai warna lain warna yang H. Ini udah lihat catatannya. Lihat catatan. Yang ini juga udah. Lihat catatan. Yang ini gimana? Masalah di berapa? Bermasalah di berapa yang ini? Di 0. Jadi harus dihitung sebagai min 1, 0. Ditambah integral 0 sampai 1, 1 per X pangkat sepertiga dx. Dan ini nanti masing-masing harus ditulis sebagai limit ya. Limit X menuju 0 dari mana, nggak tahu. Ya ini, tulis sendiri lah. Lihat teorinya lagi. Dikit lagi. Saya mau menyelesaikan sampai nomor 2, karena tadi kelas 1 lagi juga sampai nomor 2. Tapi kalau nggak paham tanya dulu. Jangan dikebut nggak paham ya. Lanjut ke nomor 2. Mana? Nomor 2. Cuma ini aja. Tapi nanti dengan penjelasan ya. Saya minta dengan penjelasan jawabannya. Di PR. Yang ini. Saya contohkan dulu maksudnya dengan penjelasan gimana. Ini. Di antara limit-limit berikut, tentukan mana yang merupakan bentuk tak tentu.
Berarti tak tentu tuh ya 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 pangkat apa? 1 pangkat tak hingga, apalagi lah ada 7. Nah, coba kita lihat yang ini. Ini bentuk apa? Kalau dimasukkan X-nya 2 menjadi 0 per 0. Jadi bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu dari limit gitu ya. Yang ini bentuk apa? Kalau dimasukkan atasnya 0, bawahnya berapa? Ln 0. Hah? Min tak hingga ya. 0 dari kanan. Ingat ln. Ln itu kayak gini. Menuju 0 dari kanan berarti ini. Menuju min tak hingga. Jadi dia termasuk bentuk tak tentu atau tentu? Hah? Tentu. Limit 0 dibagi tak hingga. 10 aja dibagi tak hingga ya 0 limitnya. Semiliar dibagi tak hingga 0. Jadi ini bentuk tentu. Bentuk tentu tuh artinya kalau mau dihitung limitnya ya udah pasti 0. Nggak usah pakai jalan lagi, udah tentu. Gitu ya. Oke. Nah, ini nomor 3. Lanjut dulu. Baik, kita lihat soal nomor 3A. Di antara limit-limit berikut, tentukan mana yang merupakan bentuk tak tentu. Gitu ya. Coba yang A, kita lihat. Jadi, bayangkan disubstitusikan aja. X-nya 0. Ini 1/0 menuju berapa? Plus atau min? Yang ini aja. Hah? Menuju plus tak hingga atau min tak hingga? Plus, karena 0-nya dari kanan ya. Kita lihat ini 0-nya dari kanan. Sebentar. Bergeser dia. Ini 0. 0-nya dari kanan. Jadi seolah-olah X-nya ada di sini. X-nya hampir 0. Ada di kanannya. Berarti X-nya positif. 1/0. Jadi plus tak hingga. Ini 1/x kuadrat juga menuju tak hingga ya. Plus juga. Jadi ini bentuk tak hingga kurangi tak hingga. Jadi dia di depan. Profesor gila. Bentuk tak tentu. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Ngintip-ngintip terus muter lewat sana. Lagi. Ini. Bentuk apa ini? Sin 0 berapa? 1/0 plus atau min? Plus tak hingga ya. Jadi ini bentuk 0 pangkat tak hingga tuh bentuk tentu atau tak tentu? Hah? Lupa. 1/1000 pangkat tak hingga berapa? 1/1000 pangkat tak hingga berapa? 1/semiliar. Aduh, semiliar gitu ya. Pangkat tak hingga berapa? Kalau 0 pangkat tak hingga sangat 0, bentuk pasti ya. Bentuk tentu dia. Oke, ininya udah gak usah. Ini bentuk tentu. Bentuk tentu tuh artinya limitnya tanpa dihitung lagi ya itu 0 udah. Sama dengan 0 aja kalau keluar soal seperti itu. Limit itu sama dengan 0. Yang ini bentuk apa? X-nya menuju 0 ya. Sin X-nya menuju 0 pangkat 0. Bentuk tentu atau tak tentu? Ragu-ragu. Hah? Tentu. Berapa? Lupa. Lah, kalau lupa buka lagi diktatnya. Sebentar saya buka.
Nah, kalau kita buka diktatnya lagi, ini 0 pangkat 0 bentuk tak tentu. Oke. Jadi yang tak tentu harus dihafalin tuh ada 7 macam. Jadi kembali ke sini, ini bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Gitu ya. Oke. Lanjut ke nomor 4. Hitung katanya limit ini. Saya crop dulu kalimatnya. Nah, diminta menghitung ini. Hitung ini. Coba masukkan dulu aja, kalau nggak ada masalah ya langsung aja substitusikan. Pembilangnya 0, penyebutnya 0 juga ya. 0 per 0 kan? Ya pakai L'Hopital. Bentuk 0 per 0. Jangan lupa L'Hopital ada L-nya. Menuju min 3. Jadi kalau pakai L'Hopital diturunkan 1 per 2x ditambah 2. Ini bentuk apa? 1 per nggak ada apa, nggak ada masalah ya. Min 4 ya. Ya udah. Min 1 per 4. Begitu. Gampang sekali ya. Gampang-gampang. Oke, lanjut lagi. Ini saya kuning gini khawatir rekamannya nggak bener, tapi nanti ada yang kelas sebelumnya lah kalau nggak bener. Lanjut lagi nomor 4i. Jangan itu apa? Khawatir dulu dengan bentuknya yang aneh-aneh gini ya. Kita evaluasi aja satu per satu. Yang ini. Bentuk apa ini? Kenapa suka bunyi? Coba. Menuju 1 dari kiri. Ya. Sin min 1 dari 1 berapa? Arcus sinus 1 berarti cari sudut yang nilai sinnya 1. Pi per 2. Pi per 2 kurangi pi per 2, 0 ya. Atasnya 0. Bawahnya 1 kurangi 1, 0 ya. Akar 0. Akar 0 ya 0. Nah, boleh pakai L'Hopital kita. Pakai L'Hopital. Pi per 2 jadi 0. Sin min 1 jadi apa turunannya? Hah? Lupa. Digetok loh lupa. Hah? Apa? Nah, 1 per apa? Nah, gitu ya. Ingat-ingat lupa ya. Tapi kalau waktu ujian mah ingat gitu. Dibagi akar ini menjadi apa? Akar itu 1 per 2 ya. Kali turunan dalamnya. Gitu. Bawah diturunkan sendiri, atas turunkan sendiri. Oke, kita sederhanakan dulu. Min-minnya habis. 1 pernya, yang bawah saya ke ataskan jadi 2 ya. Akar 1 min X. Yang ini saya faktorkan. 1 min X kali 1 tambah X supaya bisa dicoret. Oke. Yang ini bisa dicoret sama-sama akar ya. Nggak pakai L'Hopital ya kedua mah. Salah, nggak boleh pakai L. Nggak ada L'Hopitalnya.
Ini menjadi masalah nggak? Oh, nggak masalah, masukin aja ya. 2/(2). Kenapa ya suka bunyi-bunyi ya? Sudah setannya. Oke, lanjut lagi. Nomor 5. Nomor 5. Oke. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diem aja ya. Diem mah rugi. Aduh, rugi pisan diem mah. Boleh nanya teman, boleh langsung nanya saya gitu. Jadi setiap baris harus tahu kenapa disebut ini, kenapa jadi ini tuh harus betul-betul tahu gitu ya. Itu aja nggak cukup untuk ujian. Kalau nggak latihan soal, nanti macet lagi. Oke, misalkan diberikan fungsi ini, tentukan nilai A ini agar F continue di 0. Syarat fungsi continue di 0 itu apa? Limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan nilai fungsi. Jadi paling gampang nilai fungsi dulu ya. Saya hitung. Di 0 tentunya karena pertanyaan di 0. F0. Kalau F0 tuh jangan ngelihat kiri kanannya. Betul-betul di 0. Yaitu ini. A. Kemudian kita lihat ini. Fungsi ini. Ini 0 di kiri dan di kanannya. Aturannya sama ini ya. Sama ini. Di kiri dan di kanannya. Nggak usah pakai limit kiri kanan. Karena aturannya nggak pecah di 0. Ya, jadi kita langsung aja hitung limit di 0. Dari fx sama dengan limit x mendekati 0 dari e pangkat x min 1 per 1 min cos x. Coba masukkan bawahnya 0. Atasnya e pangkat 0, 1 dikurangi 0, dikurangi 1, 0 ya. Kembali ini bentuk 0/0. Boleh pakai L'Hopital ngitungnya. Turunan E pangkat X tetap min 1. Ini menjadi 1 tuh 0 min cos turunannya min sin. Jadi plus. Periksa lagi. Periksa lagi. Masukkan X-nya 0. Si Rasyad ya. Kenapa ada di belakang kamu? Itu masih banyak. Ini juga ada. Hah? E pangkat 0, 1 dikurangi 1, 0. Bawahnya juga 0. Boleh pakai L'Hopital lagi ya. Sama dengan, oh ya pakai L'Hopital jangan lupa L-nya. Ini pakai L'Hopital lagi. Jadi tulis L lagi di atas sama dengannya. E pangkat X tetap. Sin jadi cos. Nah, pembilangnya E pangkat 0, 1. Penyebutnya cos 0 juga 1. Ya udah 1. Nah, supaya F continue di X sama 0, berarti nilai limit harus sama dengan nilai fungsi. Maka A-nya harus 1. Ya. Paham nggak, Neng? Ya, ini Neng. Iya, kamu, Neng, bukan Nong kan kamu. Hah? Paham? Lanjut lagi. Kalau nggak paham nanya-nanya ya, jangan diam aja. Hei, jangan diam aja kalau nggak paham. Tuh, diam aja. Nomor 6. Wah, ngantuk ini harus AC-nya 30 derajat supaya nggak ngantuk. Hitung limit-limit berikut, saya ambil dulu. Gampang-gampang ya.
Si profesor sampai tambah ngantuk aja. Kegampangan gitu. Oke, ini dulu. Hitung limit berikut. Cobain dulu. Ln tak hingga berapa? Tak hingga pangkat 4 ya tak hingga. Ln tak hingga berapa? Bayangkan grafik ln. Kalau X-nya menuju tak hingga berapa? Tak hingga. Bawahnya tak hingga. Bentuk tak hingga per tak hingga. Boleh pakai L'Hopital. Bentuk tak hingga bagi tak hingga. Jadi kita hitung pakai L'Hopital. Si lucu kalau pacaran. Hah? Udah kamu jangan pacaran dulu, nanti kamu dapat pacar gampang lah, udah lucu gitu mah. Limit X menuju tak hingga. Ln jadi apa turunannya? Hah? 4 per X. Oh dia mah langsung ya. Langsung dibulatkan. Enggak, bertahap atulah. 1 per X pangkat 4 kali turunan 4 X pangkat 3 gitu ya. 1/4 X pangkat 4 kali turunan yang di dalamnya. Dibagi X plus 1 turunannya 1 ya. Tambah 0 kalau mau. Tuh. Ini. 1 tambah 0. Sama dengan limit X menuju tak hingga, sederhanakan dulu 4 per X gitu ya. Limitnya berapa? Hah? Berapa limitnya? Itu si Kribo. Ini limitnya berapa? Hah? Tanya sama si Rasya. Sepakat tak hingga? Hah? Berapa limitnya? Kok X min tak hingga? Iya ini limitnya berapa ini? Berapa? Hah? Kamu kalau nunjuk temennya, kamu berapa jawabnya? Hah? Nggak tahu. Kok balik nanya saya? No, bukan. Bilangan dibagi tak hingga. Bayangin punya kue 4 dibagiin tak hingga orang. Gitu ya. Termasuk si Trump kebagian. Secuil gitu ya. 0 ya. Oke. Harus yakin atuh. Kalau nggak yakin saya juga jadi ragu-ragu. Udah paham atau belum? Oke. Ini bentuk apa? Bentuk apa? Hijau. Bentuk apa ini? Bentuk soal gitu ya jawabnya. Ditakol sama gue. Hah? 1 kali 0. Tak hingga ini X tambah 1. Tak hingga kali sin ini menuju 0 kan ya. Sin 0, 0. Tak hingga kali 0. Kalau tak hingga kali 0 kita ubah dulu jadi apa? Hah? Salah satu dikebawahkan. Yang X plus 1 aja yang dikebawahkan ya. Yang lebih simpel. Dikebawahkan jadi 1 per X tambah 1. Sehingga sekarang bentuknya jadi bentuk apa? 0 per 1 X plus 1 ya 0 gitu ya. Betul? Sama dengan boleh pakai L'Hopital sekarang. Sin 1 X menjadi cos 1 X dikalikan turunan 1 X. Apa? Mikir. Aduh. Hah? 2 akar X. Mikir. Aduh dipakai itu. Nanti jadi butek ke otak
kalau nggak dipakai. 1 per X plus 1 diturunkan jadi apa? Itu gerak turunan, pantesan di ujian suka ada yang belum bisa turunan. Kemarin ini turunan X pangkat N aja ada yang belum bisa. Apa? Hah? Min? X plus 1 kuadrat. Sepakat? Hah? Sepakat? Kok lu yakin sendiri? Nanti ujian juga masa tanya, bener nggak gini? Hah? Benar ya? Saya susun dulu. Mikir-mikir, aduh tujuannya tutorial diginiin tuh kalau online kalian pada tidur. Kalau sekarang digetok nih tidur. Mau mikir. Jadi saya minus satunya habis. X tambah 1 kuadrat per X kuadrat gitu ya. Cos 1 per X. Oke? Gimana nih ngitungnya? Ayo mikir. Limit X mendekati tak hingga X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 per X kuadrat cos 1 per X gitu. Dibagi X kuadrat semua. Limit X menuju tak hingga 1 ditambah 2 per X tambah 1 per X kuadrat. Semua dibagi X kuadrat kata dia. Atas bawah dibagi X kuadrat. Terus? Oh udah ya. Ini berapa? 0. Ini 0. 1 per 1. Ini cos 0 kan? 1. 1 ditambah 0 tambah 0 per 1 kali 0. Cos 0 1. Sama dengan 1 gitu ya. Paham nggak Neng? Hah? Benar. Sebelahnya si kuning, paham nggak? Neng, paham nggak Neng? Nah, Neng itu. Sebelah si rambut coklat itu. Hah? Oke. Lanjut lagi. 6D udah. 7. Makanya kalau limit tuh kenali dulu bentuknya. Di bab ini tuh. 7B. Ini yang saya bahas tuh yang lebih susah loh. Enggak deh. 7E lebih susah. Ya sama aja. Oke, katanya hitung itu. Belakang kebaca ini sebesar ini. Baca. Oke. Bentuk apa ini? X menuju tak hingga 2 per X 0. Jadi ini 1 pangkat tak hingga. Bentuk tak tentu bukan? 1 pangkat tak hingga? Hah? Tak tentu. Caranya diapakan? Nah, dilonkan. Jadi harus limit X mendekati tak hingga mau dilonkan jadi harus dieksponenkan ya. Saya nggak pakai E pangkat karena E pangkat ke atas tulisnya nggak enak. Ln 1 ditambah 2 per X pangkat X gitu. Nah, buat apa digitukan? Dilonkan supaya X-nya bisa ke depan ini ya.
X-nya bisa tek ke depan ln. Kemudian eksponen nih karena fungsi kontinu, kalau ada fungsi kontinu, limitnya tuh bisa masuk ke dalam gitu ya. Yang dilimitkan ini menjadi X ln 1 ditambah 2 per X. Gitu. Bentuk apa ini? Atau bisa dihitung langsung? Nggak bisa, ini tak hingga. Tak hingga kali ln 1 ya. Ln 1 0. Tak hingga kali 0. Berarti harus dibuat jadi salah satu dikebawahkan. Yang X aja yang saya kebawahkan ya. Dibagi 1 per X. Sehingga menjadi bentuk 0 per 0. Gitu? Oke? Kita pakai L'Hopital. Eksponen limit X menuju tak hingga. Ln itu turunannya seperdia 1 ditambah 2 per X. Gitu ya. Seperdia kali turunan dalamnya. 2 per X turunannya apa? Hah? 2 per X turunannya. Ini kan lagi nurunin gimana sih? Kok jadi ln? Hah? Min 2 per X kuadrat. Itu turunan dari 2 per X ya. Dibagi 1 per X turunannya min 1 per X kuadrat. Gitu. Oke. Lanjut lagi sederhanakan. Geser-geser. Eksponen limit X menuju tak hingga jadi 2 ya. X kuadratnya habis. Dibagi. Jangan merah tuh 1 ditambah 2 per X gitu ya. Coba. Ini 0, 1 tambah 0 nggak masalah. Jadi eksponen 2 ya. Atau sama aja E pangkat 2 itu. Rahasia, paham nggak? Hah? Bener. Lanjut lagi. Tadi nomor 7B. Lanjut lagi. 8A. Panjang ya, menentukan asimtot. Tentukan semua asimtot datar dari fungsi ini. Kalau asimtot datar itu coba kita ilustrasikan kalau lupa apa yang harus dilakukan. Ini kalau saya punya grafik. Ini sumbu X, sumbu Y. Katakan punya asimtot datar ya. Asimtot datarnya katakan inilah. Dan mungkin ada 2 dan ini gitu ya. Ini katakanlah 3, ini 1 itu ya. Jadi asimtot datar itu bentuknya Y sama dengan 3, yang ini Y sama dengan, bukan 1, min 1. Jadi grafiknya katakan mungkin kalau ke kanan terus, grafiknya mungkin boleh motong dulu, tapi mungkin ini asimtot dekat, gitu ya, makin lama makin dekat. Yang ke bawahnya mungkin kayak gitu. Nah, ini terjadi asimtot datarnya untuk yang ke kiri ini, yang ke kanan ini. Jadi untuk menentukan asimtot datar, kita harus ngitung apa dari sini?
Hah? Apa? Limit X menuju 7. Hah? 0. Kaki enggak? Lihat ini. Kalau asimtot tuh artinya apa? X-nya ke kanan terus, cenderung Y-nya mendekati garis lurus. Jadi kita ngelihat kalau X-nya membesar terus, sama X-nya mengecil terus. Jadi kita harus ngitung limit X menuju tak hingga dan min tak hingga nanti. X menuju tak hingga ya. Ini bentuk apa? E pangkat X tuh lebih cepat dari X. Jadi kalau E pangkat X, ya ini sebenarnya tak hingga, ini juga tak hingga ya. Tapi akan lebih besar yang ini. Jadi bentuknya yang atas tuh akan tak hingga. Bisa dievaluasi tersendiri pakai apa L'Hopital lagi. Bahwa limit ini tuh tak hingga. Bawahnya juga tak hingga. Nah, saya pakai L'Hopital. Turunin. Bentuk tak hingga per tak hingga lagi. Itu di sebelah kenapa ramai sekali ya. Lanjut lagi. Karena tak hingga per tak hingga lagi, maka saya boleh pakai L'Hopital lagi. Ini tetap. Ini apa tadi? Pangkat X turunannya. Ini tak hingga per tak hingga, tapi kan udah bisa dicoret ya. 1. Gitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya, ingat limit itu kan nilai Y-nya ya, nilai fungsinya. Jadi Y sama dengan 1, asimtot tegak, asimtot datar untuk di sini kasusnya X yang ke kanan ya. Gitu? Paham? Kemudian yang satu lagi, kita harus ngitung limit X menuju min tak hingga pangkat X dikurangi X dibagi pangkat X tambah 1. Ini yang ke satu, ini yang kedua ya. Oke. Ini bentuk apa? Pangkat X berapa? Menuju berapa? Hah? Nyebut. Diam aja. Lucu, berapa? Menuju berapa? Kalau X menuju min tak hingga. Hah? Menuju senyum maka. Hah? X menuju min tak hingga, pangkat min tak hingga berapa? Tuh, ya kamu mah pacaran wae sih. Hah? Pangkat X grafiknya. Kalau pangkatnya ini menuju min tak hingga, pangkat X menuju berapa? Hah? Ini menuju berapa ini? Kalau X-nya ke kiri terus? Hah? 0. Masa 0? Aja sih garis-garis. Menuju berapa? Kamu mau tebak-tebakan? Hah? Ini pangkatnya menuju min tak hingga. Pangkat min tak hingga menuju berapa? Nggak mau. Min tak hingga. Tanya ke sebelahnya.
Menuju berapa? Jadi ini bentuk, ini tadi berapa? Menuju 0. Ini menuju min tak hingga. Jadi tak hingga ya. Yang pangkat X-nya menuju 0. Ininya X-nya menuju min tak hingga. Ada min. Jadi plus tak hingga. Bawahnya 0 tambah 1 menuju 1 ya. Jadi ini udah bentuk tentu. Tak hingga per 1. Ya tak hingga. Nggak dilopitalin lagi. Jadi untuk X yang ke kiri tidak ada asimtot datar. Karena nilainya tak berhingga. Kalau asimtot datar tuh harus Y sekian gitu. Oke. Nah, saya pengen ngecek nih grafik ini bener nggak hitungan kita. Cuma grafiknya udah dibikinin tadi pagi di sesi 1. Belum deh. Hapus dulu deh. Apa tadi fx-nya? Sama dengan E pangkat X. Tadi apa? Min X ya. Dibagi tambah 1. Nah, grafik seperti ini cocok nggak dengan hasil kita? Kita lihat, kalau X-nya ke kanan terus, mendekati Y sama dengan 1. Kalau grafiknya ke kanan terus, tuh mendekati ini Y-nya 1, ini 1 nih. Y-nya cenderung 1. Kalau ke kiri terus, cenderung tak hingga ini. Dilihat ke situ. Tuh. Sampai kita nanti di surga mungkin ya, ke atas terus ya. Oke. Jadi cocok ya. Kalau ke kiri terus, nilainya tak hingga. Oke, lanjut lagi. Nomor berapa tadi? Lupa. Tadi nomor 8. Lanjut, nomor 9. Nah, ini nomor 9 itu contoh-contoh fungsi yang limitnya nggak bisa dihitung pakai aturan L'Hopital. Ini saya bahas yang satu ya. Apa tadi soalnya? Meskipun boleh pakai aturan L'Hopital, tapi gagal gitu. Si lucu lagi sampai dia bisa ngejawab soal dengan benar. Lucu. Ini bentuk apa? Pembilangnya berapa? Penyebutnya berapa? Ya, jadi 0 per 0 ya. Bentuk 0 per 0. Boleh pakai L'Hopital kan? Akar X diturunin jadi apa? Akar X. Sekali lagi. Itu suara di luar lebih keras. Setengah. X pangkat min setengah ya ke bawah kan jadi pangkat setengah ya. Kemudian yang sin saya turunkan sama aja setengah sin pangkat min setengah atau nulisnya nanti 1/2 akar sin X tapi kali turunan dalamnya lagi. Aturan rantai ya. Kalau yang tadi hanya X aja kali aturan dalamnya kali turunan dalamnya 1. Kalau yang ini sin jadi cos. Kita periksa lagi bentuk apa ini? Sebentar sederhanakan dulu. Sama dengan limit X menuju 0 plus apa tuh? 2-nya bisa habis ya.
menjadi akar sin X ke atas. Ini akar X, ada cos X. Bentuk, kalau masukkan X 0, ini pembilangnya 0 lagi, penyebutnya 0 kali 1, 0 ya. 0 per 0. Turunin lagi, pakai L'Hopital. Limit X mendekati 0 plus, apa tuh? Sin, akar sin jadi 1 per 2 akar sin X kali turunan sin itu cos X. Yang satunya lagi 1 per perkalian ini. Akar X menjadi 1 per 2 akar X cos X ditambah akar X-nya tetap cos X jadi min sin X ya. Gitu? Aduh. Coba periksa lagi. Mau sederhanakan dulu. Males sederhanakannya juga ya. Bener nggak ini teh? Oke lah. Periksa aja ini. Atau mau sederhanakan dulu. 2-nya hilang. Nggak hilang, ada ini. Wah, mampus deh gua. 1 per 2. Yang di bawah tuh apa aja sih? Akar sin X. Yang ini mau disamakan penyebut. Mampus lah. Males Pokoknya ini. Coba kita periksa aja ini bentuk apa. Bentuk kambing kali. Ini cos X 1. Tapi ini ada 0. Ini 1/0. Kalau disamakan penyebutnya ke atas jadi 0 tuh. Ya harus dibentuk lah. Udah kalau gitu jangan males nulis. Nulis dulu biar kelihatan sama mahasiswa. Bahwa dosennya juga males gitu ya. Ini saya keluarkan akar X ya. Pengennya jadi apa ini? Sin X per cos X. Yang sebelahnya saya ubah. Akar X-nya samakan jadi ada akar X. Ada 2. Ini menjadi cos X ditambah. Ini harus dikalikan akar X ya. Jadi X ya. Tuh. Kali min sin X. Nah ini udah lebih sederhana. Coba kita periksa bentuk. Cos 0, 1. Ini 0 jadi atasnya 0. Bawahnya ini 0. Ini 1 tambah ini 0. Kali 0. Jadi bentuk 0 per 0 lagi. Tapi tambah rumit. Dibanding soal semula. Nah di sini aturan L'Hopital gagal ya. Meskipun langkahnya betul. Tapi nggak ketemu itu jawabannya. Oke. Jelaskan mengapa ya ini bentuknya ditambah rumit. Kemudian temukan cara lain untuk menghitung limit ini. Jadi kita hitung limitnya nggak pakai aturan L'Hopital. Saya ambil dulu. Saya mau hitung sekarang nggak pakai L'Hopital karena L'Hopital gagal. Nah, gimana ngitungnya? X per sin X kan ini. Limit X mendekati 0, akar gitu kan. X per sin X. X per sin X berapa limitnya? 1. Gitu. Nggak usah pakai L'Hopital ya. Nomor 10. Nggak perlu dihitung, katanya hanya menyatakan aja. Saya salin dulu ya.
Ini, manakah di antara integral-integral berikut yang merupakan integral tak wajar? Berikan alasannya. Oke, kita lihat. Yang ini integral tak wajar bukan? Hah? Udah pasti tak wajar kalau batasnya tak hingga itu ya. Ini integral tak wajar. Dengan batas tak hingga. Kalau batas tak hingga itu pasti tak wajar. Berikutnya. Ini integral tak wajar bukan? Hah? Tak wajar itu kan ada dua macam. Yang batasnya tak hingga atau yang batasnya berhingga tapi gimana? Hah? Bukan per nol, masalahnya yang utama. Nilai fungsinya tak hingga. Ya. Nah, di sini meskipun sin X per X untuk X sama dengan 0 tidak ada, limitnya sih ada ya, tapi limit X mendekati 0 dari sin X per X sama dengan 1, nggak tak hingga. Kalau tak wajar itu, ininya bernilai tak hingga. Ini nilainya cenderung menuju 1. Jadi, bukan integral tak wajar. Tapi meskipun wajar, dia mencari anti turunannya nggak bisa. Harus pakai aproksimasi yang untuk soal ini. Tapi nggak diminta ya. Jadi hati-hati, jangan penyebutnya 0 selalu integral tak wajar. Enggak. Harus fungsinya bernilai plus atau min tak hingga. Oke. Nggak keluar lah yang gitu di ujian. Yang ini. Oke. Kapan dia 0 bawahnya? Kalau bawahnya 0 ini jadi tak hingga kan? Kalau tadi bawahnya 0 belum tentu jadi tak hingga karena atasnya juga 0. Tapi ini atasnya bilangan, kalau bawahnya 0 ya jadi plus tak hingga atau min tak hingga. Kapan? Kapan? Berapa X-nya supaya bawahnya 0? Istimewa nggak? X-nya? X-nya 1 berapa? 2 tambah 1 min 3. 0 ya? Konslet. Betul? Kalau X-nya 1. Oh 1 tambah 1 bukan 2 tambah 1. Jadi kapan X-nya 0? Kapan ini jadi 0? Susah, harus pakai rumus ABC kan? Karena nggak istimewa. Ya, saya cari dulu. Kapan X kuadrat ditambah X min 3 sama 0? Saya cari dulu pakai rumus ABC. Min B plus min akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Sama dengan min setengah plus min akar 13 per 2. Jadi kalau ditulis masing-masing, min 1 ditambah akar 13 per 2, X2 sama dengan min 1 min akar 13 per 2 gitu ya. Nggak jelas. Hah? Oh, ini per 2. Kamu matanya salah.
Matanya salah. Oke. Nah, kita lihat ini penyebab 0 yang bawah ini. Yang bawah dulu, yang bawah ada di interval 0,2 enggak? Hah? Ini yang bawah nih. X2 ada di antara ini enggak? Enggak usah dipusingkan. X1 ada di sini enggak? Ya, akar 13 tuh. Akar 9 tuh 3. Akar 13 tuh 3, sekian. Min setengah tambah 3,5. 3, sekian per 2. Ada di sini ya. Nah, kita lihat. Ini X1 sama dengan min setengah ditambah akar 13 per 2 itu berada di interval 0 sampai 2 di batas integral kita. Jadi kita lihat ini jadi 0,2 1 per X kuadrat ditambah X min 3 dx itu integral tak wajar. Karena nilai fungsinya bisa tak hingga di titik ini. Plus atau min tak hingga, terserah. Ya, dan ngerjakannya nanti kalau harus dikerjakan dipecah 0 sampai X1 ditambah integral X1 sampai 2. Ya. Paham nggak? Lucu? Hah? Rahasia, paham nggak? Nggak ya. Gitu. Jadi ada titik di dalam intervalnya atau di ujungnya sehingga ini menjadi tak hingga, nilainya boleh plus boleh min. Kalau tadi ada titik juga nih di ujungnya tapi nggak jadi tak hingga, sin x per x menuju 1. Dia bentuk bukan integral tak wajar. Kalau yang ini integral tak wajar karena ininya jadi tak hingga. Boleh plus boleh min. Garis-garis, paham nggak? Hah? Beneran? Kuning, paham nggak kuning? Kamu mukanya masih sedih? Hah? Matanya sedih kamu? Si banyak udah jenuh ya. Nomor 11. 11C dulu. Panjang ini, udah pasti panjang udah kelihatan nih. Gak sederhana yang sebelum-sebelumnya. Yang ini. Mabok dah dihitungannya. Sebenarnya nggak susah, cuma panjang. Ini integral tak wajar bukan? Iya. Iya, tulisan juga apakah integral tak wajar berikut konvergen atau divergen. Kucing juga tahu. Nah, kita akan hitung. Coba hitung limitnya. Jadi ini harus berubah menjadi limit tak hingganya kita ganti sesuatu. Apa? Q itu ya. Jadi 0 Q E min X sin X dx gitu. Nah, kita cari dulu integralnya. Pakai apa ya? Kita cari dulu anti turunannya. Coba. E min X sin X dx. Pakai apa? Hah? Nebak-nebak aja. Pakai parsial. Kalau parsial kita tulis sebagai UDV ya. Saya ambil U-nya ini. Sisanya DV. Sin X itu turunan dari min cos X. Gitu.
Terapkan integral parsial menjadi U kali V. Ini U-nya, ini dV ya. U kali V berarti E pangkat min X kali min cos X dikurangi integral E min X-nya diturunkan jadi minus E min X kali V-nya min cos X. Susun dulu min E min X cos X min jadi min E min X cos X dx. Terapkan lagi integral parsial. Min E min X cos X. Ini saya kurung aja. Tulis sebagai UdV lagi. U-nya ini kembali. dV-nya cos X itu turunan dari apa? Udah liar lah gua mah cenah. Hah? Itu ya. D sin X, cos X itu turunan dari sin X. Sama dengan cos X min. Nah, ini terapkan integral parsial lagi. UV min integral yang ini diturunkan yang U. Turunan E min X min E min X. Yang ini V-nya sin X dx. Gitu? Aduh, nanti ketutup ya. Ini geser sini lagi dikit ya. Nggak kebawa tutupnya. Oke. Susun lagi. Min X cos X. Min E min X sin X. Min jadi min. Gitu? Nah, ini sama nih. Kalau kita lihat soal semula. Kok jadi situ ya? Sebentar, ini dipindahin dulu. Kenapa penceng di sini? Harusnya di situ. Oke, kita lihat yang saya lingkari ini kan sama ya. Jadi kalau dikedepankan ini menjadi, ini minnya jadi 2 kalinya. 2 integral E min X sin X dx sama dengan min E min X cos X. Nulis. Min E min X sin X. Atau integral E min X sin X dx sama dengan min setengah. Min setengahnya saya keluarkan aja. E pangkat X cos X ditambah jadinya ya. E pangkat X sin X. Ditambah konstanta. Oke. Jadi ini menjadi limit menuju tak hingga. Hasil integralnya adalah min setengahnya saya keluarkannya ke depan nih. E pangkat X cos X ditambah E pangkat X sin X 0 ki. Aduh, masih harus dimasukkan batasnya ya. Panjangnya kayak uleran aja. Ini apa? E pangkat ki cos ki. E pangkat ki
sin Q dikurangi E pangkat 0 cos 0 dikurangi E pangkat 0 sin 0 gitu ya. Ampun deh mama. Masih harus ngitung limitnya kita. Ambil napas dulu. Oke, kita lanjut ya. Yang udah pasti dulu. Ini nilainya E pangkat 0 1 kali cos 0 1 ya 1. Ini 0. Nah, yang ini masih masalah. Biar kita tulis dulu. Min setengah limit Q menuju tak hingga E pangkat min Q cos Q belum bisa dihitung. Tambah E pangkat min Q sin Q min 1 gitu ya. Gimana ngitung ini dua ini? 1 per 1. Saya hitung di kiri. Menghitung limit Q menuju tak hingga E pangkat min Q cos Q. Cos tak hingga berapa? Nggak tahu, karena cos itu fungsinya turun naik. Menuju tak hingga ya nggak tahu. Kayak ular aja turun naik. Nggak tahu. E pangkat min Q berapa? Lucu. E pangkat min Q menuju berapa ini? Aduh, dengan yakin dia sekarang 0. Padahal betul. Ya betul. 0 kali nggak tahu, nggak boleh disimpulkan 0. Ya. Jadi gimana ngitungnya? Si profesor kemana ya? Ini aja ganti si profesor. Hei, siapa? Nah, gimana ngitung ini? Iya gimana? Maksudnya gimana cara ngitungnya ini? Kan perlu untuk ini. Kira-kira pakai apa gitu? Pakai otak yang pasti ya. Hah? Pakai apa? Nggak tahu. Feelingnya kan ini osilasi di antara min 1 1 kan? Kalau menuju tak hingga cosnya kan min 1 1 paling gede 1 paling kecil min 1. Sedangkan yang ini akan menuju ke 0 makin lama makin kecil. Jadi gimana? Pakai lucu, pakai apa? Aduh, pakai nggak tahu juga. Ah, ini mantap. Pakai apa? Hah? Pakai apa? Teorema Apit. Karena yang ini paling gede 1, paling kecil min 1. Yang ini mengecil terus. Apit kita pakai. Kalau pakai prinsip Apit, kita harus ngapit fungsinya. Paling gede berapa? Enggak, ini seluruhnya. Enggak, belum dilimitkan. Ya, E min Q kan? Karena cos paling gede 1 kan? Sekecil-kecilnya cos min 1. Jadi, gitu. Nah, kita hitung limit yang bagian kirinya. X menuju tak hingga min E min Q. Tadi kata si lucu 0 ya. Ini juga 0 ya. Juga 0. Jadi menurut prinsip Apit tanpa dihitung lagi kita memperoleh kesimpulan E min Q yang tengah juga 0. Oke, jadi saya bilang lihat yang hijau di kanan itu gerak disalin sama dia. Lihat yang hijau padahal dia nggak punya warna hijau di catatannya. Maka ini sama dengan min setengah. Limitnya yang ini tadi
0 ya. Yang ini kira-kira berapa? Pakai prinsip Apit lagi. Sama ya, karena ini paling gede 1, paling kecil min 1, ini menuju ke 0. Nah. Tapi dihitung juga kayak yang hijau ini. Masa ujian harus kayak gini gitu ya? Ya ujian nggak akan sepanjang itulah. Oke, hari ini sampai situ dulu. Sampai besok online ya, lanjut teori besok.